Assalamualaikum, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di channel ini kita akan belajar bahasa Arab dari dasar dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Ikuti terus ya channel ini teman-teman. Hayya nata'allamu ma'an. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang al-ismu wa alamatuhu. Isim dan ciri-cirinya. Isim dan tanda-tandanya. Teman-teman masih ingat ya, apa itu isim? Yaitu kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin أو مكان أو زمان أو صفة أو أي شيء آخر. Apa itu kata benda? Apa itu isim? Yaitu setiap kata yang menunjukkan nama manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau yang lainnya. Maka kesemuanya itu disebut dengan isim. Apa saja itu? Yang pertama adalah yang menunjukkan nama manusia, insan. Ada Khalid, ada Fatimah, ada Laila, ada Zainab, ada Aisyah, dan lain sebagainya. Yang menunjukkan nama hewan, ada filun, gajah, ada baqaratun, sapi betina, angkabutun, laba-laba, toirun, burung, dan seterusnya. Yang menunjukkan nabat, tumbuh-tumbuhan, syajaratun, pohon, filfilun, cabai, zahratun, bunga, dan lain sebagainya. Jamadun yang menunjukkan benda mati, kitabun, qalamun, maktabun, kursiyun, dan lain sebagainya. Makanun yang menunjukkan tempat, faslun, kelas, madrasatun, sekolah, masjidun, masjid, jami'atun, kampus, dan lain sebagainya. Zamanun yang menunjukkan waktu atau masa, yaumun, hari, sobahun, pagi, naharun, siang, masaun, sore, lailatun, malam, dan seterusnya. Yang terakhir sifatun yang menunjukkan sifat, jamilun, qabihun, indah, buruk, tawilun, panjang, qasirun, pendek, mahirun, pintar, jahilun, bodoh, dan lain sebagainya. Lalu apa saja itu ciri-ciri isim? Baiklah, untuk bisa dikenali bahwa isim itu punya tanda, maka untuk mempermudah dirinya dikenali dengan kata yang lain selain fi'il dan huruf, maka isim itu punya tanda-tanda atau ciri. Penciri yang pertama atau tanda yang pertama dari isim itu adalah tanwin. Apa itu tanwin? Ya, nunu sakinatin talhaqul lafdhan wala khattan. Yaitu bunyi nun sukun, bunyi nun mati yang terucap namun tidak tertulis. Itulah yang disebut dengan tanwin. Maka tanwin itu ada tanwin dhammah seperti contoh kitabun. Ada tanwin fathah, contohnya kitaban. Dan tanwin kasroh seperti contoh kitabin. Maka tanwin itu ada 3, tanwin dhammah, tanwin fathah, dan tanwin kasroh. Contohnya adalah dalam beberapa ayat Al-Quran
surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahadun. Ya. Anda perhatikan kata ahad yang bermarker kuning itu bertanwin, maka kata ahad itu adalah isim. Ya, dan tanwinnya adalah tanwin dhammah. Di ayat yang lain contohnya wa kanallahu sami'an alima. Anda perhatikan kata yang bermarker kuning sami'an alima. Dia adalah bertanwin fathah, ya. Maka sami'an alima itu adalah isim. Contoh yang lainnya, innal insana lafi khusr. Anda perhatikan kata khusrin yang bermarker kuning, ya, dianya adalah bertanwin kasroh. Maka khusrin itu adalah isim. Jadi perlu diingat bahwa setiap kata yang bertanwin, baik itu tanwin dhamma maupun tanwin fathah dan kasroh, maka semuanya disebut dengan isim. Tanda isim yang kedua adalah adanya alif lam dalam kata tersebut, ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Anda perhatikan kata yang bermarker kuning ar-rahmani, ya, ar-rahimi. Kata ar-rahmani dan ar-rahimi beralif lam, maka kata ar-rahmani itu adalah isim. Ar-rahim juga demikian, ianya beralif lam, maka ia disebut dengan isim. Contoh yang lain dalam surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda perhatikan kata yang bermarker kuning, alhamdu dan al-alamin. Kedua kata tersebut beralif lam. Maka alhamdu itu adalah isim. Dan alamin itu juga isim. Karena sama-sama beralif lam. Tanda isim yang ketiga adalah harful jar. Ada kata preposisi yang menyertainya. Ya, apa itu kata preposisi? Yaitu kata depan. Di antaranya kata preposisi itu yaitu min, berarti dari. Contohnya dalam Al-Qur'an, min syarril waswasil khannas. Ya, Anda perhatikan kata yang bermarker kuning, min syarri. Jadi kata syarri itu adalah isim karena didahului oleh kata preposisi atau harful jar. Berikutnya adalah kata preposisi yang lain, contohnya ila, ke atau kepada. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Anda perhatikan kata ila, ya. Maka kata setelah huruf ila, huruf jar, maka ianya disebut dengan isim. Dalam hal ini al-masjidi. Dan setiap kata yang berada setelah huruf jar mesti berharokat kasro. Saya ulangi, setiap kata yang berada setelah huruf jar maka ia berharokat kasro. Contohnya seperti Anda lihat, ilal masjidi. Huruf jar yang lain, kata preposisi yang lainnya yaitu an, yang berarti dari atau tentang. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an, anin naba'il azim. Ya. Anda perhatikan kata yang bermarker kuning an, maka kata setelahnya sudah dipastikan itu adalah isim. Dan seperti yang saya sampaikan, setiap kata yang berada setelah huruf jar, maka
dia berharokat kasroh. Maka an-naba itu adalah isim. Huruf jar yang selanjutnya adalah ala, yang berarti di atas. Contohnya dalam ayat Al-Quran, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Anda perhatikan kata ala yang bermarker kuning, dan kata setelahnya yaitu to'ami. Setiap kata yang berada setelah huruf jar mesti berharokat kasro. Maka kata to'ami sudah dipastikan ia adalah isim. Huruf jar yang lain yaitu fi, yang berarti di atau di dalam. Contohnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Anda perhatikan kata fi yang bermarker kuning, dan kata setelah fi berharokat kasroh. Maka kata tadlil itu disebut isim. Huruf jar yang lainnya yaitu ka, yang berarti seperti, laksana. Contohnya dalam Al-Quran, فَجَعَلَهُمْ كَعَسْفٍ مَأْكُولٍ. Anda perhatikan kata yang bermarker kuning, asfin. Ya, setiap kata yang berada setelah huruf jar, maka ia berharokat kasroh. Maka kata asfin itu adalah isim. Huruf jar yang lainnya yaitu bi, yang berarti dengan. Contohnya, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Anda perhatikan kata yang bermarker kuning, bil-haqqi bis-sabri. Setiap kata yang berada setelah huruf jar mesti berharokat kasroh. Ya, coba Anda perhatikan kata haqqi dan sabri. Maka kedua kata itu adalah disebut isim. Huruf jar yang lainnya yaitu li atau la, yang berarti milik, kepada, atau untuk. Contohnya dalam Al-Quran, innal insana lirabbihi lakanud. Anda perhatikan kata yang bermarker kuning, lirabbihi. Ya, setiap kata yang berada setelah huruf jar maka berharokat kasroh. Maka rabbi itu adalah isim. Tanda isim yang keempat adalah harfun nida, yaitu dimasuki atau didahului harfun nida. Apa itu harfun nida? Yaitu kata seruan, kata panggil. Apa itu? Contohnya, ya, hai, wahai. Contohnya, ya Ahmad, iqra' kitabaka. Hai Ahmad, baca bukumu. Maka kata setelah harfun nida, kata setelah ya, sudah dipastikan bahwa kata itu adalah isim. Dalam hal ini adalah Ahmad sebagai isim. Baik, kita simpulkan ya teman-teman, pelajaran kita kali ini, alamatul isim, tanda-tanda isim apa saja? Yang pertama adalah tanwin, yang kedua adalah masuknya alif lam atau adanya alif lam, yang ketiga bisa dimasuki harful jar yaitu kata preposisi, dan yang keempat dimasuki harfun nida atau disertai harfun nida, kata seruan atau kata panggil. Itulah tanda-tanda isim. Selanjutnya ada latihan identifikasilah kata isim dalam ayat berikut. Silakan sebagai latihan Anda bisa mengidentifikasi mana isim-isim yang ada dalam ayat berikut.
Baik, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.